Halo, selamat sore semua. Masih pada puasa? Kita sekarang ngabuburit ngebahas tugas. Sebenarnya ini adalah sesi terakhir dari rangkaian kelas kita. Sebelumnya saya ingin ucapkan makasih buat Zone ID, untuk Canon, untuk juga kru yang tiap minggu bantuin saya untuk bikin kelas. Eh, Tugas ini dikerjakan oleh masing-masing, jadi mungkin nanti eh, perlu juga ada penjelasan dari para yang bertugas. Mungkin ada kata-kata dari Firza kan. Kata-kata dari saya, Om. Halo semuanya. Selamat sore. Sudah mengikuti sesi yang keempat. Hari ini kita kan ada ini, Om, ada bahas foto nih dari Ya, tugas yang minggu lalu. ya, tiga kalau nggak salah. Tiga ya, tiga orang. Nah, dari tiga orang ini teman-teman nanti yang namanya dipanggil itu harus menceritakan ya, maksudnya buka aja mic-nya terus nanti bercerita. Ceritanya Nanti kita lihat di slide aja. aja. Terus juga nanti yang mau bertanya kepada yang lagi presentasi silahkan via chat aja, seperti biasa akan ada goodie bag yang bertanya. Terus apa lagi, Om? Nanti akan ada sesi diskusi sih akhirnya ya. Oke, Gitu. jadi langsung aja kita ke slide pertama, tugas dari Yunizar Fahmi. Oke, sore Yunizar, bisa di onin. Halo Yunizar. Halo, Ya, mungkin bisa ceritain kenapa kamu ngambil eh, foto dari mesin bubut ya? iya mesin bubut kan. Oke, bisa diceritain nggak? Sekilas aja. Sebenarnya ceritanya gimana ya? Ini tuh karena di rumah ada mesin bubut sih sebenarnya. Ah, Ada mesin bubut dan dia kan bergerak secara konstan. betul. Jadi saya lebih cenderung pengen lihat hasil dengan benda yang bergerak konstan, tapi settingan fotonya beda-beda gitu kan. Makanya pengen ada komparasi aja. Jadi kemarin saya coba foto bubut yang lagi muter dengan beberapa settingan yang ditugaskan, mulai dari apa namanya nyobain di ISO, main juga beberapa, sama di speed sih, lebih ke shutter speednya gitu. Oke. Gitu kan Oke ya. ceritanya. Jadi kamu cuma ngambil em, efek dari gerakan si mesin bubut. Betul. Ya. Jadi sebetulnya yang dengan permainan mesin bubut yang berputar, terus ada speed, ada diafragma dan ada ISO, itu kelihatan banget ya perbedaannya. Iya kan. Dimana dengan settingan tertentu fotonya jadi terlalu gelap atau terlalu Betul. terang. Jadi di situ emang pengaruh kelihatan di sini bahwa exposure itu penting, dan kalau boleh dilihat di slide-nya itu kelihatan ragam banget. Saya di sini ngelihat ada sampai bahkan kamu pakai ISO 25600. Iya, yang ada di settingan kameranya aja kan. Nah, sebetulnya kalau boleh saya lihat ke slide yang berikutnya, Iya. itu adalah posisi yang menurut saya bagus gitu ya. Jadi dengan kondisi mesin bubut yang berputar, terus kamu ambil dengan speed 3200
1/30 dan 6,3 F-nya itu paling enak karena kelihatan di situ ada pergerakan tapi detail mesin bubutnya ada dan tidak terlalu over seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya kan kelihatan tuh backgroundnya Iya. mulai over, terus uh, mesin bubutnya nggak kelihatan detail, ada perbedaan antara garis mesin dan garis yang bergeraknya. Iya, Ya, betul. kalau dilihat dari itu sebenarnya eh, pemilihan kamu sih sebenarnya sekarang lagi coba-coba untuk mencari posisi yang bagus untuk motret benda bergerak terutama mesin bubut di rumah Iya. kamu kayak gitu. Oh, saya boleh nanya Mas? Boleh Mas Junior, Suaranya kurang keras sih, saya nggak terlalu kedengeran, maaf. hai Mas Junior. Itu nggak kedengeran. Boleh, ya. Mas Junior mau nanya dikit boleh nggak? Boleh. Jun aja biar nggak terlalu panjang kan. Kenapa? Oke. Jun, Oh Jun, Ya. Mas Jun. Apa namanya? Ini mesin bubut tuh kecepatannya berapa ya? Berapa RPM ya? Itu pertanyaan. Kalau berapa RPM-nya, kebetulan ini kan mesin bubut yang manual ya, yang lama. Jadi memang settingannya cuma gigi 1, gigi 2, gigi 3 gitu doang kan. Jadi nggak ada keterangan RPM-nya memang. Iya benar-benar. Karena tadi sebelum kita live, saya sempat ngobrol sama Uncis bahwa ini mesin bubut secepat ini supaya bisa diem, shutter speed-nya harus berapa ya? Kalau di yang saya alamin kemarin sih speed di berapa ya kemarin? Saya juga agak lupa sih. Cuman kalau di tadi di tugas yang saya kumpulin mungkin di akhir-akhir itu di kan settingan kamera tuh ada maksimal shutter speednya tuh. Di 3 angka terakhir tuh udah agak diem sih sebenarnya, udah bisa ke portrait lah si bentuk diemnya gitu. Untuk RPM yang menurut saya mungkin kalau di jalan bawa mobil mungkin sekitar 60 km per jam lah putarannya gitu. Putaran 60 km per jam lah kurang lebih. Berarti maksudnya udah dicoba tuh sampai yang paling ujung lah ya. Iya. Yang paling lambat sampai yang paling kenceng banget. ya gitu. Jadi sebetulnya kalau penggunaan speed udah nggak bisa dicoba juga dengan atur jarak. Mungkin dijauhin atau mungkin di sini juga saya ngelihat itu kan hanya mesinnya aja. Coba misalkan ada benda yang sedang dibubut itu akan lebih kelihatan juga itu pergerakannya karena pada saat benda dibubut kan dia keluarin ampas yang itu akan menarik. Betul. Cuman kebetulan lagi nggak ada kerjaan kan, ya. Jadi mesin bubutnya kosong. Cobain aja nanti Ya, cobain lagi ada yang lebih bagus, lagi ada yang ngebubut, lagi ada yang tadinya kepikiran tuh pengen ada bendanya memang gitu, terus ada satu titik, jadi kalau misalnya posisi yang diputar tuh dia ngebentuk lingkaran gitu tadinya, ya. itu warna kontraks gitu, cuman ya barangnya belum ada. Itu mesin bubut ada terus di rumah. Ada terus di rumah, emang bengkel rumah saya. Nanti kapan-kapan tolong kasih lihat ke saya yang dengan benda, pasti akan lebih menarik. Ya, memang dan begitu nanti. Mungkin ini kan lightingnya cuma satu, akan jauh lebih menarik kalau ada dua, yang satu ke mesin, yang satu ke benda, atau yang satu ke tangan, atau ke orang. Cobain aja. Oke, nanti eksperimen. Nah, Ya. itu upload ke Instagram, tag Om Sis. Nanti kita bahas di situ. Ya. Mangga mohon pisan Kang. Ya saya yang nuhun, kamu udah ngerjain tugas. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Jun. Sami-sami. Oke, next slide itu punyanya Fadlan Mahendra, bisa di-onin. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, kalau gitu kita bahas saja sendiri. Oke. Di next dulu Om. Siapa tahu dia nanti masuk.
Di nextin dulu ya. Berarti yang habis Fadlan ini Pramudita Pramudita juga belum ada. belum ada. Ya udah kita bahas aja yang Fadlan ya. Oke. Oke. Ini tugas Fadlan sebetulnya adalah yang paling benar menurut apa yang kemarin saya tugaskan. Jadi ada tugas scatter, di situ ada tugas diafragma juga. Yang dia pertama kasih itu tugas aperture. Di sini kelihatan dia motret adik atau keluarganya lah di depan rumah. Dia pakai variasi dari number. Jadi kelihatan di situ mungkin kalau kita lebih gedein tapi sayangnya enggak. Kelihatan dengan 56 itu backgroundnya kurang tajam ya, masih blur. Tapi begitu masuk ke F16 bahkan sampai akhirnya F22 posisi background lihat di kembangnya itu jadi lebih tajam. Jadi sebenarnya cuma kenapa saya kasih tugas seperti ini sebetulnya supaya teman-teman itu bisa ngelihat juga ngebandingin. Jadi nggak asal oh iya pakai F16 atau F22 bakal tajam terus. Kalau ada perbandingan gini sebetulnya kita bisa lebih paham kenapa saya kasih tugasnya seperti itu. Jadi kelihatan bahwa dengan F yang kecil bukaannya atau F dengan angka yang besar itu si ketajamannya makin besar lebar. Jadi dari depan sampai belakang bisa terisolasi ya objeknya. Bisa gitu. Jadi kita juga bisa bermain di situ untuk penekanan sebetulnya. Mana yang kita jadikan mainnya, mana yang menjadikan informasi di belakangnya. Next slide, Fadlan ngasih lihat tentang speed. Ini lucu banget sih. Sebenarnya ini saya ngerjain waktu saya juga kuliah dan ini memang tugas ini memperlihatkan gimana sih efek shutter speed. Jadi kalau dilihat Fadlan motret lagi si anak keluarganya itu dengan F15 dia melintas kelihatan kakinya yang hilang sebelah. Jadi, dengan speed 130 kelihatan juga masih ada pergerakan dan makin ke atas sampai ke speed 500 itu freeze. Cuma yang sayang di sini mungkin nggak dipikirkan sama Fadlan adalah gerakannya sama semua. Mungkin kalau saya coba mungkin adiknya suruh loncat kelihatan freeze-nya. Jadi ini hanya diagram aja pengaruh shutter speed kalau kita memakai benda bergerak. Ini udah bagus. Dan slide berikutnya kalian ngasih lihat 3 foto dari apa yang dia suka. Foto pertama kita lihat si anak ini senyum, cuma ada ini ya, udah penggunaannya udah benar pakai app yang bikin blur. Cuma masih kelihatan kaki. Itu yang kayaknya mengganggu. Jadi mungkin dia bisa geser ke sebelah kanan di mana kaki itu akan hilang dan kelihatan tiang-tiang itu ya di fotonya. Tapi secara lighting ini oke. Bahasan yang foto sebelahnya kalau dilihat itu ada dahan yang tekan ke kepalanya objek dan ada juga muka beruang. Saya nggak tahu kenapa dia ngambil begitu tapi ini juga udah bagus. Jadi dia mengambil nggak cuma sekedar itu tapi kayaknya udah ngelihat di belakang itu ada bahan jadi kepalanya mesti
miringin. Itu bahasan saya. Nah, foto yang berikut itu kelihatan ada yang nggak enak tuh karena nggak lengkap kakinya, kepotong. Jadi mungkin kalian kalau motret mesti lihat juga, nggak cuma objek tapi surroundingnya, seperti yang ini kakinya kepotong kurang enak gitu kan. Lebih bagus mungkin bagian atasnya yang dipotong, atau malah ambilnya medium shot aja semuanya. Ini bahasan untuk foto yang ini. Jangan untuk slide berikut. Padahal banyak motret mobil ya, mobil. Cuman mobil tua, banyak kan mobil tua, Toyota, Safari, apa Corona kalau nggak salah ya. Nggak ngerti. Sebenarnya untuk kita bahas satu-satu ya. Foto yang baru mau masuk ini, ya kalau saya kurang sreg dengan foto ini karena distract banget, mata kita tuh nggak ke mobil tapi ke belakangnya ngelihat kawat dan sebagainya. Mungkin harusnya lebih tight, apakah itu di zoom in atau kamunya lebih dekat ke si mobil dan ngambilnya jangan vertikal, mungkin lebih enak horizontal karena mobil itu jadinya lebih menonjol dibanding dengan surroundingnya yang berantakan. Sedangkan foto yang sebelahnya sayangnya kepotong. Jadi kalau kita memotret, kita kan mobil ini hanya ingin diambil karena bannya yang donat dan ngeplek gitu ya, rendah. Kenapa kamu nggak ambil di dekat seperti gambar foto Toyota yang di belakang, yang di bawah. Sementara kalau foto yang Safari nggak terlalu informatif juga sebetulnya karena ambilnya terlalu frontal. Sedangkan kita tahu Safari itu kan uniknya justru di sampingnya, mungkin lebih geser dikit lah. Kalau secara exposure ini udah oke. Tinggal masalah sebenarnya memang pengolahan sudut pengambilan, komposisi, terus lebih banyak orientasi, ngambil medan ngambil objeknya dari mana, gitu aja. Kelihatan banget Om dia ngambilnya dari kiri terus ya. Ya, nggak tahu kenapa. Gitu. Nggak tahu tuh. Nantilah kalian bisa jelasin kali kalau lihat ini bagian termasuk kita bisa tanya. Tapi gitu kira-kira ya. Jadi secara tugas kalian belakangnya. Nah, yang berikutnya Pramudita Saraswati. Om, bentar Om. Gimana? Jadi ternyata Pramudita Saraswati itu panggilannya Saras. Oh, orangnya ada di sini ternyata. Nih. Ya, halo. Halo Saras. Saras. Halo. Silakan Saras. Halo, kedengeran? Iya, kedengeran. Siap. Sok, gimana Saras? Kamu bikin tugasnya nih, ceritain. Jadi aku di sini sama sekali nggak kepikiran kalau misalnya aku harus foto dari aperture segini sampai sana kayak yang lain. Jadi aku pikir cuma milih salah satu aperture yang paling pas, sama shutter speed juga sama. Jadi gitu. Oke. Itu aja, makanya foto kamu lebih banyak sendiri-sendiri fotonya ya. Iya. Oke. Dari semua foto juga saya lihat kamu ada yang main auto, ada yang main shutter priority, ada yang main manual. Itu ada tujuan tertentu nggak? Sebenarnya aku selalu main yang auto setting sih. Belum pernah berani main yang manual, jadi ini baru pertama kali gitu. Sebetulnya
tugas kemarin itu adalah supaya kamu lebih ngerti dengan manual. Iya, benar. Jadi kalau kita motret terlalu dengan auto atau shutter priority itu nanti feelingnya nggak dapet sebenarnya. Jadi harusnya lebih banyak main di manual. Sebenarnya di manual juga itu lebih apa ya, pilihannya lebih banyak. Kita bisa mau di underin atau di overin. Tadi tugas yang paling awal dia kelihatan banget kan tuh terang gelapnya. Tapi kok boleh lah. Sekarang kita kemarin kamu kurang nangkep, jadi saya pengen bahas juga secara foto per foto ya. Kalau balik lagi ke foto pertama tugasnya Saras, dia motret yang Yang mana Om? makanan, makanan yang depan. Balik. Paling pertama. Ya, nah ini foto itu makan ikan goreng. Padang nih Om. Kan Padang bukan Saras. Padang. Palembang sih. Tuh, Lupa aku Palembang. namanya. Palembang. Ikan semua kok. Ini yang buat saya menarik, si ikan itu seolah-olah bercerita tentang warung yang ada di pinggir jalan. Yang saya tangkap seperti itu. Dengan ISO 200 ya itu oke, itu biasa aja. Dan di sini kamu pakai manual. Nah, kalau sebenarnya kalau dengan manual itu blurnya tuh bisa lebih dimainin lagi atau kontrasnya itu yang saya ingin kasih tahu. Terus di slide yang berikutnya anak yang main pita ya, Ya, semuanya benar. sebenarnya udah oke. Dengan shutter priority berarti kamu tinggal milih mainin diafragma, shutternya main itu kan. Terus Ya, benar. kalau penggunaan ISO kayaknya di sini juga dipakai ISO tinggi supaya kamu bisa kejar speed 500 dengan f 7,1. Bisa dijelasin nggak kenapa kamu pakai 7,1? Jadi yang aku omongin tuh aku biasa pakai auto setting. Jadi aku nggak terlalu ngerti buat mainin setting-setting yang lain. Jadi aku di situ cuman ngeganti shutter speed-nya doang. Aperture-nya itu dari kameranya. Ya, ya itulah kalau shutter speed priority berarti mainnya di shutter. Jadi si diafragma ngikut. Nah sebenarnya eh, pemotretan benda bergerak begini ya biasanya pakai speed tinggi. Ini itu ISO-nya harus dinaikin, makanya kamu naikin sampai 5.000 supaya kamu bisa ngejar speed 500. Karena kalau kamu pakai ISO-nya 400 itu speednya paling cuma 125 dan hitanya nggak akan freeze. Di sini kelihatan mata itu terlalu ngelihatnya terlalu ke arah tangan. Sebenarnya bisa diarahkan juga untuk alternatif dia ngelihatnya ke pita supaya pita itu jadi penekanan dari seluruh cerita. Kalau di sini kelihatan ya ceritanya tentang pita tapi ngelihatnya ke tangannya, jadi kurang kurang kena kalau menurut saya. Dan lagi dengan dia melirik ke sebelah kanan terlalu jauh itu matanya jadi putih semua. Mungkin perlu agak sedikit ini ya Saras ya, Baik, banyak oke. nyoba-nyoba lagi gitu. Siap. Terima kasih. Ya, nah ini yang terakhir, posisi yang di tengah itu biasanya kurang, bukan kurang enak tapi ya begitu aja gitu, nggak ada cerita lain. Beda kalau misalkan ini ibu dan anaknya ini bergerak sebelah kanan atau ke kiri,
kita belum bahas soal komposisi ya. Ada rule of third, ada banyak lagi penekanan-penekanan yang bisa dipakai untuk membuat si foto lebih menarik. Kalau ini sebenarnya secara exposure sih udah benar, cuma secara komposisi aja ya kurang kurang bicara. Walaupun ekspresi anaknya udah lucu sebenarnya. Cuman kalau dia agak kasih informasi bahwa ini entah di kebun sendiri atau di taman, itu lebih bicara. Lebih Itu mundur. Oke, siap. kenapa? Lebih mundur misalnya gitu. Ya lebih mundur, dijauhin, kan kelihatan juga si surroundingnya kayak apa. Sarah Kan sendiri gimana, Sarah? Kenapa? ceritanya gimana? Ini sebenarnya fotonya ini aku ngambilnya udah kayak seminggu yang lalu gitu. Jadi aku pakai foto yang lama gitu. Karena emang lagi banyak tugas gitu. Jadi ya Tapi gini yang deh. kamu pengen ceritain di visual ini apa? Jadi pas itu tuh aku minta anak itu aja buat foto, terus dia peluk ibunya. Ya udah, aku foto gitu. Jadi spontan. Iya, jadi nggak ada ceritanya, nggak menarik ceritanya. Sebenarnya bisa dibikin menarik dengan permainan komposisi atau permainan misalkan kamu main, kan di sini kamu main auto. Nah, kalau kamu main manual, itu kamu bisa tutup bagian shadow dengan permainan shutter speed atau diafragma. Sedangkan di sini kamu kan pakai 56. Posisi 56 kelihatan semuanya rata. Tapi kalau kamu tutup diafragmanya ke 8 atau 11, kemungkinan bagian-bagian di belakang dan di rambut itu yang shadownya akan lebih gelap, bisa jadi si fotonya lebih berbicara. Oke, baik. Terima kasih sarannya. Oke, ada cerita lain bisa? No? Oke. Beraso. Nah, ini punya saya. Sorry Om. Gue kira punya Mbak Sarah. Ini tugas saya itu. No, sebenarnya gini sih, kalau misalnya dari yang coba punya Mbak Sarah terus Bu Sarah terus dan Fadlan dan Mas Jun. Jun. Jadi kayaknya memang mereka harus ikutan kelas selanjutnya Om soal komposisi. Karena benar kalau secara apa ya teknis segitiga postur gitu ya maksudnya itu kan harus harus berulang dan harus dibiasakan gitu lah. Nah. Potret manual tuh nggak bisa sekali jadi gitu. Ya. Masih sulit sih dan paham banget kalau misalnya kayak tadi Mas Saras bilang ya saya biasanya auto karena ya mungkin belum ngulik juga, tapi kalau misalnya dikasih assignment tertentu bisa jadi Ya boleh. terus ya. Boleh, kenapa enggak? Nanti yang ngirim tugas kalau misalkan ini pengen dapat tugas lagi dari saya, ayo. Memang sayang sih ya, sekarang kita belum boleh banyak di darat ya ketemu. Sebenarnya ini akan menarik kalau misalkan mereka kita ajak ke binatang, kita motret, kita bahas di sana, akan lebih menarik. Memang kalau dilihat dari semua foto ini, secara penangkapan exposure-nya sih udah pada ngerti. Memang tinggal diasah lagi kapan kita mesti pakai exposure under, kapan kita mesti pakai exposure over, itu mesti lebih banyak ngerasain. Bikin private class aja Om. Private class Ya 2 orang gitu misalnya jalan-jalan. boleh. Nanti dah. Boleh di. Sekarang kan cuacanya juga lagi nggak enak, tiba-tiba hujan, tiba-tiba terang. Jadi rada-rada ini. Oke, kita balik lagi ke slide.
Braso. Nah, sebetulnya tugas saya untuk kalian memotret charter itu adalah ini, dimana kita main bukaan. Itu kelihatan foto ujung kiri, hanya brasonya aja yang tajam, makin ke kanan terus sampai akhirnya pojok kanan bawah semuanya tajam. Itu hanya sebenarnya permainan di bukaan diafragma. F number kecil dia akan tajam pojok kanan. Om, Hmm? maaf dikit. Ternyata ada Mas Fadlan Mahendra di sini. Oh ada. Kapan masuknya? Gue nggak tahu. Mas Fadlan, unmute dulu boleh. Adakah? Halo. Mas Fadlan. Belum dinyalain. Belum ya, belum dinyalain. Halo Mas Fadlan. Halo. Nah, Telat ya masuknya ya Mas? Iya, sorry telat masuknya. Nggak telat. apa-apa. Hmm. Tadi sebenarnya Om Cik sudah bahas tugas workshopnya Mas Fadlan Mahendra, tapi mungkin di ini Om tinggal tips-triknya dan lain-lainnya Om. Nah? Ini ini kan Mas Fadlan tadi udah dibahas sebetulnya, Iya. tapi bolehlah diulang sedikit. Mungkin Mas Fadlan juga mau cerita juga sedikit. Oke, boleh. Fadlan balik lagi deh. Kita ke lihat fotonya Fadlan dulu. Nah, Yang itu dulu. gimana nih Ran? Ceritain dong. Fadlan. Halo Mas Fadlan. Iya, iya. Nah, Fadlan. Halo Mas Fadlan. Koneksi. Aneh. Oke. Jadi nanti aja deh. Halo, Iya, Fadlan ada nggak? Ada tapi koneksinya putus-putus. Sorry, ini suaranya kedengeran nggak? Dengeran. Kedengeran tapi putus-putus. Gimana ya? Nah, udah. Udah. Udah bagus. Sok ceritain. Ceritain gimana ini? Ceritain. Proses ngerjain tugasnya. Mm-mm. Sebenarnya aku udah berusaha mau nyobain ngerjain ini tuh selama seminggu. Jadi Mas Fadlan. Halo Mas Fadlan. Kali. Mas Fadlan. Terus Bentar saya potong. Mas, ya, suaranya jadi kayak robot dan tenggelam. ya. Jadi mungkin gini, itu Aduh. dari Mas lagi. Masa bilangnya Mas Encis kan aneh banget. Dari Om Cis aja. Om Cis karena Fadlan baru masuk dikasih ini aja. Nggak apa-apa Fadlan, nanti ceritanya bisa di belakangan aja. Jadi aku cuma mau bilang Fadlan, kamu tugasnya paling benar dari yang saya kasih ya, walaupun kamu datangnya telat. Datangnya telat atau kita yang lihatnya telat. Cuma ada sedikit masukan aja buat foto yang kamu motret teman kamu lagi ada di balik. Itu kalau bisa itu yang di balik nih. Nah, kakinya jangan kepotong next time. Itu ngeganggu banget. Lebih enak kamu liatin kakinya, biarin atasnya aja yang kepotong. Tapi jangan kepotong juga sampai atapnya kepotong, nggak akan enak. Gitu. Jadi secara visual kadang-kadang mesti mikir mana yang mau masuk, mana yang enggak. Kamu mesti lihat. Kayak foto kamu yang adik ya itu ya. Soalnya miring, kenapa begitu. Terus tadi saya juga cerita nyinggung soal background kaki yang kurang blur. Jadi misalnya kamu pas motret dia
agak bergeser ke kanan supaya apinya bisa hilang. Kayak gitu keadaannya. Nanti detailnya DM aja. Nanti langsung di email. Sekarang kayaknya kita tadi nggak lagi balik lagi ngebahas Braso. Braso. Mana sih bentuk Braso? Kita bahas Braso dikit. Tadi kan Om baru sampai apa tuh? Yang fokus yang mana ketika ini berubah dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini depth of field. Jadi si Braso, kamera, dan pot sengaja saya susun dan saya foto pertama dengan bukaan paling gede, diafragma bukaan paling besar. Dan memang titik fokus itu jatuhnya di Braso. Jadi selalu kalau kita mau coba ngerjain tugas diafragma atau tugas depth of field, pilih satu benda yang mau difokus. Nah ini sebenarnya adalah rangkaian dari tugas depth of field yang saya kerjakan dulu di kampus. Sebetulnya ada 3. Jadi kalau kita mau motret depth of field supaya tahu efeknya, pertama fokus di benda yang paling depan. Itu dikerjakan dengan diafragma dari bukaan kecil sampai besar. Terus fokusnya digeser ke benda kedua, which is ini dalam bentuk foto di sini adalah kamera. Dilakukan yang sama sampai nanti titik fokus jatuhnya di benda paling belakang. Dari 3 rangkaian itu bisa kelihatan pengaruhnya. Jadi kalau kita taruh fokus di depan, ketajaman ke belakang seperti apa. Kalau fokus kita taruh di tengah atau di belakang, itu efek tuang tajamnya seperti apa. Nanti yang ruang tajam dengan fokus di belakang itu kita akan bahas di slide yang nanti ke depannya. Tapi ini adalah cara kita mengetahui depth of field. Jadi depth of field sebetulnya ruang tajam bisa dimainin lagi dengan penentuan titik fokus mau di tengah, di depan atau di belakang. Bisa juga itu dicapai dengan penggunaan lensa yang variabel, misalkan dengan lensa wide, dengan lensa normal, dengan lensa tele, itu akan pengaruh. Tapi kita nggak bahas sekarang. Slide berikutnya itu adalah permainan kalau kita motret dengan shutter speed yang berubah. Jadi di sini kelihatan dari terang sampai gelap, terus kelihatan mungkin mana yang sesuai dengan selera. Kalau saya di sini milih yang nomor 2, yang nomor paling kanan atas, itu adalah yang ideal. Kenapa ideal? Karena bagian shadow masih kelihatan, bagian highlight which is itu ke langit masih kelihatan detailnya. So kalau kalian ingin main dalam Photoshop, itu 2 benda bagian dari foto itu bisa dikejar. Beda sama kalau yang bawah, kanan bawah, itu terlalu wash out, jadi terlalu putih, akhirnya detailnya hilang. Nah ini sebenarnya tugas diafragma atau shutter speed dimainin itu cuma buat ngeliat kita melatih kontras. Jadi dengan sering kita bikin perbandingan seperti ini, kita tahu di mana kita mesti menentukan exposure, speed kita berapa, diafragma kita berapa.
Ini sebenarnya kelihatannya sepele, cuman dengan sering kita melihat begini, lama-lama kalau kita di lapangan nanti kita tahu bahwa oh ini suasananya gue mesti pakai under atau over, itu bisa kebaca latihannya seperti ini. Next slide. Nah ini lebih ke bahwa saya pernah bilang shutter itu menangkap gerak. Nah ini saya pakai pojok kanan atas, itu saya pakai speed hampir 1 detik. Sementara yang pojok kanan bawah, pojok kiri atas slow speed, pojok kanan bawah itu pakai 1/500. Jadi kelihatan bahwa speed pengaruhnya ke gerak. Sementara ketajaman nggak terlalu, karena kalau dilihat backgroundnya hampir sama aja sebenarnya. Padahal ini diafragmanya berubah-berubah gitu. Ini juga akan melatih kalian kapan mau main blur, objek blur, atau mau freeze. Untuk foto-foto olahraga biasanya dia akan main freeze. Tapi kalau untuk pementasan teater itu kadang-kadang blur itu dikasih lihat untuk ngasih efek tersendiri buat dari isi cerita atau dari efek lain. Jadi ini 3 ini kalau sering dilakukan kita lebih bisa menentukan exposure sebetulnya. Nah, dari sini ada yang mau bertanya mungkin? Ada Om. Ada? Ada dong. Oke. Kalau saya setting dari Mas Jun nih Mas Jun. Nah. Kalau saya setting shutter speed makin cepat kan makin gelap. Nah. Apakah memang harus ambil paralel setting ISO atau ada parameter lain buat naikin curah cahaya yang masuk dalam speed tinggi? Jadi di luar diafragma dan ISO kan. Dalam setting manual. Kalau setting shutter speed makin cepat makin gelap, ya pasti. Jadi kalau boleh saya jawab, ini Jun ya? Oke Jun, dengan merubah satu, apakah itu shutter atau diafragma atau itu ISO, pasti gelap terang berpengaruh. Nah, kalau sekarang memang si exposure ini harus balance, jadi harus paralel. So kalau tadi mengatur shutter speed pengen lebih cepat supaya nggak gelap, gimana? Naikin ISO-nya atau buka diafragmanya. Diafragmanya udah mentok Kang 56, naikin ISO. Wah tapi kan grain. Ya kalau tiap ada kendala perlu ditanya lagi. Kalau misalkan grain itu mengganggu, ada lampu, ada flash, itu bisa dipakai. Jadi memang itu akan ya nggak bisa sih kita cuma mau main 2,8 terus dengan speed yang nggak paralel bisa rata, nggak mungkin, kecuali tambah dengan lampu. Itu kali. Ngejawab nggak tuh? Bagaimana Mas Jun? Menjawab dong harusnya ya. Jadi tetap harus setting cahaya di luar setting kan? Harus setting cahaya ya. Di luar setting. Jadi di luar yang 3 Jadi perlu juga gini John, kalau kita motret ya perlu juga kita lihat cahaya. Yang pasti kita maunya cahayanya gimana. Kalau kayak tadi aja ya, kamu motret mesin bubut, cahayanya cuma 1. Kan tadi saya bilang perlu juga ditambah tuh, apakah pakai lighting atau
atau reflektor untuk mengisi bagian-bagian yang perlu diangkat. Jadi kalau misalkan satu cahaya kayak kondisi kamu itu bisa dimainin, dan menurut saya kalau motretnya benda-benda keras, grain atau noise itu nggak terlalu masalah, karena dengan apa, permukaan yang kasar, terus noise-nya juga kasar karena penggunaan ASA atau ISO, toh fotonya bengkel. Tapi kalau misalkan fotonya manusia, mungkin perlu dipertanyakan. Cuma kamu juga coba aja lihat iklan gas itu semuanya pecah, ada beberapa yang pecah, tapi rata-rata grainnya tinggi. Kenapa? Ya itu balik lagi ke konsep gitu. Karena raw juga ya Om ya. Ya. Kalau ada bintik-bintik grain gitu jadi berasa banget raw. Ya, jadi lebih, malah menurut saya foto yang terlalu halus kayak porselen jadinya malah mati Iya betul. gitu. Ya, orang terlalu dipoles, entah itu dengan make up atau dengan Photoshop, jadinya kayak bukan orang, jadi aneh, Jadi kayak Barbie nanti. kayak Barbie, Gak ada pori-porinya hilang. nggak ada pori-pori, jadi kayak bukan orang gitu kan, sayang. Om ada yang nanya lagi Om? Ya, Kang mau nanya perihal konsep yang akan ditunjukkan dalam foto. penekanan. Biar foto tersebut terlihat lebih hidup. Oke, ini ngejawab ini mungkin bisa sambil kita lihat next slide kali ya, boleh. Oke, ini saya di sini akan kasih lihat beberapa hasil yang pernah saya ambil, dan di situ ada penekanan yang tadi ditanyakan ya. Ini slide yang pertama, ini adalah slide yang saya ambil, bukan slide, foto yang saya ambil di Gedung Sate dengan pendekatan framing. Jadi di sini kelihatan Gedung Sate di frame oleh dahan dan daun-daun. Nah, kenapa daunnya bisa putih seperti salju? Ini saya foto pakai analog dengan film infrared. Jadi kayak gitu. Next slide. Ini pagi hari saya jalan-jalan, terus kelihatan dari Tangkuban Perahu ke arah Subang itu masih berkabut. Kenapa saya kasih background tanaman di depan gunung itu, supaya saya ngasih informasi bahwa saya ada di gunung yang tinggi, gunung berapi. Mungkin kalau detailnya kelihatan, itu ada daun-daun dari gunung yang tumbuhan yang ada di kawah. Jadi itu tujuannya kenapa fotonya seperti itu. Next slide. Nah, ini tadi balik lagi ke depth of field. Jadi kapan saya taruh fokus itu di belakang dengan bukaan yang ditutup dengan efek yang beda ya. Jadi kalau dilihat foto kiri itu saya fokus ke matahari. Diafragma saya tutup ke 16, saya pakai telelens 300 mili. Kelihatan bulat mataharinya tajam, orangnya juga tajam. Nah, sementara foto kanan itu saya bikin dengan hampir bukaan yang sama, walaupun lensanya ini 200 mili, tapi fokusnya saya taruh di depan.
Jadi kelihatan dengan bukaan yang ditutup, ternyata mataharinya nggak terlalu tajam. Jadi bisa disimpulkan kalau kita mau dapat depth of field yang bagus, biasanya fokusnya di belakang, di objek yang paling jauh. Itu biasanya narik fokus ke dalamnya, ke depannya bisa lebih tajam. Tapi pengaruh juga dengan focal length. Jadi pilih-pilih juga focal length. Ini cuma ngebedain penempatan titik tajam di depan atau di belakang. Next slide. Nah, ini cuma foto biasa, tapi kalau kita tahu komposisi, ini sebenarnya foto sunset, tapi justru saya hilangin mataharinya. Jadi saya pengen coba ngeliatin bahwa sunset itu tidak selalu harus matahari. Gitu. Next slide. Ini juga kalau kita jalan-jalan, sebetulnya perlu mata jelalatan itu supaya bisa ngelihat yang seperti ini. Jadi tidak harus pemandangan gunungnya, tapi bisa tekstur. Ini jadi penekanan di tekstur. Jadi yang tadi penekanannya di titik fokus, yang ini lebih ke tekstur dan form pattern kayak gitu. Next slide. Ini lebih ke depth of field juga dan pengulangan. Jadi benda yang berulang-ulang, tapi sengaja saya kasih satu yang beda warna. Ngebedain warnanya di Photoshop. Jadi main layer, rada ngibul. Itu ya. Next slide. Nah, ini penekanan juga dengan beda kostum dan sebagainya. Ini hanya menceritakan sebetulnya lu kawin, tapi nanti lu bakal kayak orang yang blur. Jadi ya itulah pesannya di situ. Kayak gitu ya. Terus next slide. Ini permainan penekanan pada benda yang berefleksi. Kalau ada benda refleksi bisa main seperti ini. Jadi pas sore-sore saya jalan ngelihat ternyata rel itu kena pantulan matahari jadi nyala. Saya ambil seperti ini. Itu. Next slide. Shutter speed. Ini penekanannya lebih ke shutter speed. Cuman waktu saya motret lomba perlu juga kita memilih posisi yang tepat. Jadi kita perlu tahu juga kuda kalau loncat tuh harus kayak gimana. Yang kiri itu menurut saya sempurna, sementara yang kanan amburadul, gaya kudanya nggak bener. Tapi secara motret untuk speed dua-duanya dapat. Jadi perlu juga penekanan dari sudut dan dari pengetahuan kita tentang acara atau event yang mau kita foto. Jadi perlu baca-baca dulu. Karena kalau saya kasih lihat yang kanan, aneh gitu. Kudanya nggak seperti, malah kayak mau jatuh. Jadi perlu pilih-pilih. Ya, next slide. Ini masih balik lagi ke shutter. Jadi ini saya pakai 1/1 detik dengan bukaan kalau nggak salah 16 karena memang kondisinya lagi mendung. Hanya di sini saya tambahkan sedikit filter namanya polarizer itu menghilangkan pantulan-pantulan yang ada di batu, tapi tidak semua karena hanya posisi tertentu pantulannya hilang, sedangkan yang tidak polarisasi akan tampak. Jadi ngilangin pantulan aja sebenarnya. Itu pendekatan atau penekanan dengan gerak.
Jadi sungai ini akan lebih menarik kalau diambil dengan shutter speed yang rendah supaya dia bisa kelihatan seperti buih, akan lebih menarik dibanding kalau buihnya itu jadi busa karena kita pakai speed yang tinggi. Biasanya kalau saya sebut ini kalender Jepang. Nah, di foto berikut ini main time fotografi juga, tapi lebih hitungannya jam. Jadi saya pengen motret pakai kembang api dan pakai senter. Jadi itu profil orang saya bikin, ini dibuka dengan 2 jam. Jadi open, kalau teman-teman lihat suka ada shutter speed dengan inisial B, bulb. Nah ini hasilnya. Jadi dengan bulb, lensa akan ngebuka selama kita pencet. Dan itu bisa menghasilkan foto seperti ini. Oke, next slide. Mungkin ya. Ini cuma saya pengen kasih lihat ke teman-teman bahwa dengan satu lokasi kalau kita motret, kita perlu juga jalan kiri kanan atau menentukan waktu pengambilan. Kelihatan ini saya motret lupa gunung apa, tapi itu di arah Lembang ke arah Subang. Gunungnya hampir sama, cuman foregroundnya saya bedain. Terus exposure yang kiri jauh lebih cepat, yang kanan itu pakai lebih lambat. Jadi kelihatan dari perbedaan awan itu akan pengaruh. Jadi gitu aja buat jawab pertanyaan Pak Fahri ya, bahwa penekanan itu bisa dengan cahaya, bisa dengan gerak, bisa dengan main apa tadi, diafragma, terus pemilihan lighting, sama perihal apa yang kita mau foto gitu. Jadi banyak, kita belum bisa bahas sampai sana. Ya makanya harus kita lagi. Kita lagi kondisi bagaimana. Ya. Nah, jadi penekanan juga ada yang tadi dengan pengulangan. Jadi benar-benar berulang, tiba-tiba ada satu yang beda, itu akan jadi menarik. Gitu kira-kira. Jadi ini mungkin penutup. Jadi berpikir kreatif, berani gagal, artinya ya zaman digital gagal mudah banget, tinggal delete atau ulang. Terus selama masih ada cahaya ya motret aja loh gitu, jangan takut. Digital ISO-nya bisa sampai puluhan ribu, jadi cahayanya pasti akan dapat. Kira-kira gitu aja. Apakah ada yang masih mau ditanya? Oke. Jadi buat teman-teman yang ikut dari awal sampai akhir, terima kasih buat atensinya. Semoga apa yang kita uraikan bisa jadi bekal, jadi manfaat. Dan kalau nggak ada yang ngerti, kurang pengen ditanya, udah ada email Kanvas kosong, bisa tanya di situ. Nanti insya Allah bisa saya jawab nanti. Ini adalah akhir dari pertemuan. Mungkin nanti untuk yang pengen bertanya, biasanya akan nanya kalau udah acaranya selesai, bisa lewat email. Dan insya Allah mungkin untuk kedepannya nanti akan ada kelas lanjutan, seperti tadi bicara komposisi, penekanan dan sebagainya, tapi kita akan announce nanti.
Gitu aja dari saya. Selamat berbuka. Makasih buat Elizon ID, Jarum, terus Canon, kanvas kosong dan truk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam teman-teman. Anyway, betul yang Om Jess bilang tadi, kalau misalnya ada pertanyaan boleh email ke 21@gmail.com atau mau DM juga ke Instagramnya kanvas kosong boleh, pakai kanvas_kosong. Terus juga untuk yang mau bertanya atau yang sudah terima kasih untuk yang sudah bertanya, nanti kalian dapat feedback akan dikirimkan oleh tim kami. Terus yang mau bertanya pun kalau goodie bag-nya masih ada dikirim, kalau enggak ya udah. Gitu kali ya. Terima kasih banyak. Kita bakal ketemu lagi di kelas lanjutan setelah kelas motivasi dasar. Terima kasih buat kelas kosong, Anjis juga terima kasih banyak. Sama-sama. Argon.id, Mensa Community dan juga Kemen Indonesia yang sudah membantu cara kami sehingga selesai 4 minggu baca. Ya. 4 minggu berturut-turut loh teman-teman. Jadi ikutan lagi, follow Instagramnya kanvas dan juga sponsor boleh. Saya Firza, terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. LA Lights.